Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya, Deddy Siddhartha. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri pengusaha yang akan tutup 5 tahun ke mendatang kalau perpajakannya tidak dirapikan setelah yang satu ini. Oke guys, ya hari ini kita akan ngobrolin soal topik yang cukup sensitif ya, tapi teman-teman semoga ini menjadi salah satu mindset atau gambaran buat Anda ke depan ya. Apa yang harus Anda lakukan terkait dengan perpajakan Anda ya. Nah, by the way teman-teman, mungkin sekarang teman-teman lagi ngalamin, tidak tahu benar atau enggak, tapi saya tahu saat ini banyak pengusaha yang diperiksa pajak. Gitu ya. Jadi banyak pengusaha yang hari ini lagi diperiksa pajak karena kondisinya ya satu dan lain hal. Nah akhirnya mungkin Anda sekarang pusing gitu ya. Saya dapat telepon banyak dari klien-klien yang tanyain, Pak gimana Pak nanganin perusahaan ini, perusahaan ini Pak. Saya tanyain ini Pak, gimana jawabnya Pak ya, dan sebagainya ya. Ya saya bisa ngasih rekomendasi, saya bisa ngasih saran semampu saya ya, sesuai dengan kondisi Anda juga gitu ya. Kalau kondisinya Anda sudah benar, wah gampang banget. Tapi kalau kondisinya Anda belum benar ya, itu yang pusing gitu ya, karena masing-masing berbeda. Ya, nah mungkin yang kita perlu ketahui dulu, kenapa kok kita sampai diperiksa pajak? Ya, kenapa kok sampai kita bisa diperiksa oleh perpajakan? Ini yang teman-teman juga harus tahu. Nah, ternyata teman-teman, pemeriksaan pajak itu bisa dilakukan oleh pemeriksa itu kapanpun. Semisal nih, Anda sudah melaporkan pajak Anda serapi mungkin, serial mungkin, sudah 100% lapor. Apakah Anda ada jaminan Anda nggak diperiksa? Nggak ada. Ya, kami pun sebagai pengusaha yang sudah lapor 100%, kami pun masih diperiksa. Ya, dalam artian apa? Ya memang itu tugasnya petugas pajak. Ya namanya mereka punya tugas, mereka punya tanggung jawab, yaitu apa? Melakukan pengontrolan wajib pajak, melakukan mengecek ya kejujuran wajib pajak. Ya itu memang tugas mereka. Ya, nah akhirnya ya kalau Anda diperiksa, ya Anda nggak usah khawatir karena memang itu yang mereka harus lakukan. Entah Anda jujur atau nggak jujur, tapi kalau memang mereka waktunya memeriksa Anda, ya pasti akan kena. Kalau yang jujur diperiksa, bisa jadi kenapa? Karena Anda dapat sampling. Ya sampling itu maksudnya ada suatu waktu karena Anda sekian tahun nggak pernah diperiksa, akhirnya mereka periksa. Itu namanya sampling. Tapi kalau mungkin Anda belum jujur secara perpajakan, ya nggak usah kaget. Ya, kenapa? Karena bisa jadi mereka mendapati ada data-data perpajakan Anda yang belum rapi, ada data perpajakan Anda yang belum terlapor, atau ada data perpajakan Anda yang mungkin tidak sinkron dalam perhitungan dan pelaporannya. Jadi akhirnya mereka menanyakan. Nah ini memang yang akan terjadi di lapangan. Mereka akan menanyakan kondisinya. Itu yang mereka lakukan, memang mereka akan memberikan Anda surat dulu, menanyain hal ini, hal itu, dan sebagainya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi juga kenapa? Karena kondisinya Anda lebih bayar. Ya, lebih bayar maksudnya gimana? Di suatu waktu, tahunan nih contoh ya, Anda sudah terlalu banyak bayar PPh 25. Ternyata, untung Anda tidak sebesar tahun lalu. Ya, otomatis pajak yang dibayar akan lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Nah, masalahnya, PPh 25 yang sudah Anda bayar tiap bulan, itu sumbernya adalah perhitungan dari pajak tahun lalu. Otomatis Anda lebih bayar. Ya, kalau lebih bayar seperti ini, itu yang bisa menjadi trigger untuk Anda diperiksa oleh pajak. Ya, jadi Anda nggak usah khawatir juga. Nah, mungkin lain lagi hal penarikan, ya dana kelebihan pembayaran pajak tadi. Namanya itu restitusi. Ya, jadi Anda mungkin lebih bayar, terus Anda mau tarik. Ya, mungkin Anda juga melakukan penjualan ekspor ya. Jadi Anda beli barang dengan menggunakan PPN, tapi jualnya ekspor 0% PPN-nya. Akhirnya kan lebih bayar juga, karena PPN-nya yang masukkan lebih banyak. Nah itu bisa juga Anda diperiksa, karena Anda mau menarik PPN Anda, ya namanya restitusi. Ya, dan berbagai macam hal yang bisa dilakukan. Poinnya adalah apa? Nah, Anda perlu perhatikan, kalau Anda 5 tahun ke depan masih mau bisnisnya Anda sustain, nah ini yang perlu diperhatikan bahwa Anda sekarang bekerja di Indonesia. Sistem di Indonesia perpajakan ini sudah jauh lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau mungkin saya lihat pertama kali ya, sepemahaman saya ya. Karena saya ikut di perpajakan kan baru kurang lebih tahun 2007 ya. Kurang lebih ada 16 tahun yang lalu ya, kurang lebih. Nah itu saya lihat pertama kali reformasi pajak ini di 2008 ya. Itu mulai ada reformasi.
2008 perbaikan, 2016 tax amnesty, 2020 PPS ya. Yang terjadi sekarang, sistem perpajakan sekarang sudah jauh lebih baik, ya. Dan yang paling Anda perlu perhatikan lagi, mereka sudah punya data-data yang cukup komprehensif. Bukan nyomong cukup sih, tapi lebih dari cukup. Ya, mereka sudah tahu. Nah, jadi ketika Anda tidak melaporkan pajak Anda dengan baik dan Anda enggan melaporkan pajak, mereka sudah ngerti. Ya, dan Anda punya harta di mana, Anda punya omset seperti apa. Ya, mungkin bukan omset ya, tapi Anda punya perkiraan omset seperti apa. Mereka sudah punya. Cuma mereka tidak bisa menekan Anda karena mereka tidak punya bukti yang cukup kuat. Ya, maksudnya mereka itu adalah petugas pajak. Tapi kalau Anda tidak lapor dengan benar, otomatis apa? Ya, usaha Anda mau gede tidak bisa. Ya, Anda punya usaha sudah punya puluhan cabang, tapi masih lapornya UMKM, kan tidak mungkin. Ya, mau gede ya tidak mungkin. Jadi mau tidak mau Anda mesti melaporkan pajak Anda dengan baik. Kalau nggak mau dilakukan melaporan pajak dengan baik, gimana jadinya? Nah, ini problem. Karena kenapa? Pajak itu simpel. Kalau Anda nggak mau melaporkan dengan baik, dia cuma memeriksa aja. Dia tinggal ngirimin surat. Ya, simpelnya mereka tinggal ngirimin surat. Petugas pajak tinggal ngirimin namanya SP23 kepada Anda. Nih, saya minta penjelasan. Ya, terus Anda mau nggak melaporkan atau Anda mau berkilang, nggak dibalesin. Ya, mereka tinggal kirim surat lagi. Cekrek. Ya. Terus Anda nggak balesin lagi, udah gampang sama mereka, dikirim surat pemeriksaan karena Anda nggak kooperatif, kan gitu. Nah, kalau diperiksa gimana akibatnya? Wah, teman-teman pusing, ya. Karena kalau Anda pernah mengalami pemeriksaan, petugas pajak itu cuma ngasih Anda, nih, tolong dijelaskan, ya. Bayangin, dan itu yang melakukan adalah orang per orang. Setiap petugas caranya berbeda, ya. Setiap petugas punya tes pemeriksaan yang berbeda, dan setiap petugas punya analisa yang berbeda. Ya, tugas mereka cuma apa? Nanyain Anda. Ketika Anda ditanyain, Anda kenapa? Sibuk untuk mencari klarifikasi, sibuk untuk mencari data. Dan masalah yang sering saya lihat di Indonesia terutama, banyak pengusaha itu yang tidak mempersiapkan pelaporan pajaknya, baik itu dokumen, baik itu laporan keuangan, baik itu apapun yang terkait dengan perpajakan dengan rapi. Jadinya ketika mereka ngecek di belakang, transaksi yang lama kan pemeriksaan pajak itu nggak mungkin yang baru-baru. Biasanya yang akhir-akhir ya, yang 5 tahun ke belakang, 4 tahun ke belakang itu yang diperiksa. Ya, kalau yang akhir-akhir seringkali mereka lupa, cari lagi datanya. Wah, itu teman-teman, kalau Anda punya tim accounting atau tim pajak, tim Anda habis waktunya cuma untuk mempersiapkan data, mengklarifikasi. Dan petugas pajak enak banget. Mereka tinggal tanya, ya udah apa? Ini tolong dijelaskan. Ini maksudnya gimana? Udah, mereka tinggal tanya, ya. Kalau Anda nggak bisa jelaskan, jadi kesimpulan. Oh, berarti salah. Oh, berarti benar. Udah, simple. Ya. Dan Anda harus bergen dengan peraturan. Dan masih ada unsur subjektivitas dari setiap petugas pajak. Nah, ini yang problem-problem yang akan dialami. Bayangkan, kalau setiap usaha Anda mau berkembang, tapi Anda harus dipusingkan dengan pajak, gimana Anda mau berkembang? Ya. Setiap hari Anda diperiksa pajak misal gitu ya, atau Anda setiap minggu harus mikirkan data perpajakan, gimana caranya Anda mau berkembang? Nggak bisa teman-teman, ya. Anda sebagai direktur juga stres, ya. Tim Anda juga stres, ya. Datang ke kantor pajak jelasin, petugas pajaknya tanya lagi, ya, jelasin, ya. Nanti 5 tahun yang berikutnya ditanyain, sebelumnya ditanyain, ya. 5 tahun sebelumnya ditanyain selesai, 4 tahun sebelumnya ditanyain, jadi diruntut. Selesai lagi 3 tahun sebelumnya ditanyain lagi. Nah, kapan Anda kerja? Ya, udah selesai pemeriksaan 5 tahun sebelumnya, diperiksa lagi yang 4 tahun sebelumnya, 4 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, ya habis, ya. Terus ternyata Anda belum lapor dengan benar, ya. Akhirnya apa? Ya sudah, mereka dengan gampang ngirim surat. Kenapa? Mereka juga punya target untuk mendapatkan income di APBN kita, ya. Ya wajar ya, nah, pendapatan negara kita sumbernya sebagian besar dari pajak. Jadi mereka tetap akan melakukan. Nah, cuma gini, buat teman-teman ada yang banyak komen tuh negatif ya di tempat konten-konten saya ngomong, wah malas bayar pajak, malas dipalakin pajak, malas ada koruptor, wah itu konten-konten yang negatif lah di bawah. Ya, nah yang perlu saya sampaikan bahwa pajak ini sudah berdasarkan undang-undang. Anda mau negatif thinking atau Anda mau berkomentar negatif pun sama aja, tidak ada beda, ya. Mungkin yang berkomentar negatif karena belum pernah dapat pemeriksaan pajak, ya, jadi bisa berkomentar negatif.
ya. Tapi kalau sudah dapat pemeriksaan pajak dan Anda sudah keluar data pajak, ya Anda baru tahu ternyata apa yang saya sampaikan itu benar, ya. Nanti Anda bisa merasakan sendiri kalau Anda nggak mulai dari sekarang mikir, ya. Wah, saya pribadi Pak, saya nggak perlu Pak, karena saya laporan saya ini nggak perlu lapor lah Pak, saya bikin penghasilan nggak perlu lapor. Nah, ini lihat aja, ya. Kalau kondisinya sudah NIK-nya benar-benar dipegang, ya, dan petugas pajak sudah pakai sistem semua, Anda bisa disuratin dan benar-benar Anda bisa mengenai masalah dari perpajakan, ya. Nah, itu yang saran saya buat teman-teman, ya. Jadi yuk segera kita pikirkan gimana lapor pajak yang baik supaya Anda 5 tahun mendatang pun usaha Anda tetap bisa berkembang dan bertahan, ya. Sekian video ini buat saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang happy. Silahkan di like dan di share videonya, dan yang belum subscribe silahkan Anda di subscribe, ya. Sekian video ini, semoga sehat, diberkatin dan happy buat teman-teman sekalian. Bye bye.